Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kami dari kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema materi teori ekonomi biaya transaksi. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Ainul Wahdania Fahmi selaku moderator, kemudian rekan saya Putri Aziza Sahira, Nur Sapika, Ananda Natasha Farabila, Muhammad Akbar, dan Sri Wahdayuni Rusman. Adapun pokok pembahasan kita pada diskusi pada kali ini yaitu membahas tentang yang pertama teori ekonomi biaya transaksi, kemudian rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik, kemudian yang ketiga biaya transaksi dan efisiensi ekonomi, yang keempat determinan dan variabel biaya transaksi, dan yang terakhir ada studi kasus. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk masing-masing memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Teori ekonomi biaya transaksi. Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel yang berjudul The Nature of the Firm. Menurutnya, biaya transaksi adalah biaya penggunaan mekanisme harga, yang berarti biaya melakukan transaksi dengan cara pertukaran dalam sistem pasar terbuka. Dalam penjelasannya, teori ekonomi ini menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Biaya transaksi digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain institusi. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien institusi yang didesain. Definisi Coase ini menjadi asal mula biaya transaksi sebagai alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Mengikuti jejak Coase, banyak ahli yang kemudian mendefinisikan biaya transaksi dalam berbagai makna seperti Williamson, Furubon, dan Richter dan lain-lain menurut Litley dan Hardianto tahun 2019. Teori Transaction Cost Economics mengambil pendekatan kontraktual komparatif untuk organisasi ekonomi di mana variasi kontrak diharapkan mencerminkan tujuan penghematan dan efisiensi. Transaction Cost Economics atau biaya transaksi digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Biaya transaksi muncul karena adanya kontrak antara pihak satu dengan pihak lainnya, antara lembaga satu dengan lainnya, antara individu dengan lembaga, dan sebagainya, menurut Sumantyo tahun 2014. Baiklah, selanjutnya ada rasionalitas terbatas dan perilaku oportunitas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, rasional adalah menurut pikiran yang sehat, pertimbangan yang logis, dan cocok dengan akal. Atau rasionalitas dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang logis dan masuk akal. Rasionalitas yang terbatas atau bounded rationality ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan. Alternatif dicari dan dievaluasi secara berurutan. Jika suatu alternatif telah memenuhi kriteria minimum secara implisit maupun eksplisit, maka alternatif tersebut dapat dikatakan memuaskan dan pencarian pun selesai. Rasionalitas terbatas merujuk pada tingkat atau batas kesanggupan individu dalam menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Konsep ini didasarkan pada dua prinsip, yakni yang pertama, individu atau kelompok. Individu atau kelompok ini memiliki batas kemampuan dalam memproses dan menggunakan informasi yang ada. Yang kedua, tidak mungkin semua negara di dunia dan semua hubungan kausalitas yang relevan dapat diidentifikasi. Akibatnya, pelaku ekonomi menangani informasi yang tidak lengkap
dan menyebarkan informasi atau ketidakpastian informasi. Baik, selanjutnya ruang lingkup biaya transaksi pasar yang mencakup berbagai elemen yang terlibat dalam melakukan transaksi ekonomi di pasar. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam ruang lingkup biaya transaksi pasar. Yang pertama ini biaya informasi, di mana biaya informasi ini adalah biaya yang timbul dari pencarian, penerimaan, dan proses informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam setiap transaksi. Kemudian kedua itu ada biaya negosiasi, di mana biaya negosiasi ini adalah biaya yang terjadi selama proses negosiasi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan transaksi yang saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga itu biaya kontra, di mana biaya kontra ini adalah biaya yang terkait dalam penyusunan, peninjauan, dan penegakan kontrak antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Kemudian yang keempat itu biaya pemantauan, di mana biaya pemantauan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan kontrak serta kinerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kemudian yang kelima itu biaya penyelesaian sengketa, di mana ini adalah biaya yang terjadi dalam penyelesaian konflik atau masalah-masalah perselisihan yang mungkin timbul selama atau setelah transaksi ini dilakukan. Kemudian itu ada yang terakhir, ada biaya kepercayaan, di mana biaya kepercayaan ini adalah biaya yang terkait dengan pembangunan dan mempertahankan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Perilaku oportunistik merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Ada beberapa indikator perilaku oportunistik yang menjelaskan karakteristik perilaku oportunistik dari mitra kerjasama selama periode pertukaran dan negosiasi, yaitu sebagai berikut. Indikator yang pertama, mitra melebih-lebihkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, mitra terkadang melanggar perjanjian formal atau informal untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, mitra terkadang mengubah fakta untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya, kesepakatan atau itikad baik bukanlah ciri dari gaya negosiasi mitra oportunis. Adapun indikator selanjutnya, yakni mitra telah mendapatkan manfaat dari hubungan kemitraan dengan merugikan mitra lainnya. Kemudian selanjutnya, mitra memiliki kebijakan yang bertujuan untuk membatasi pertukaran atau berbagi pengetahuan. Kemudian indikator lainnya yakni untuk mencapai tujuan sendiri, terkadang mitra mengubah sedikit fakta. Dan indikator terakhir yakni untuk mencapai tujuan sendiri, kadang-kadang mitra berjanji untuk melakukan sesuatu tanpa benar-benar melakukan hal tersebut nantinya. Biaya transaksi dan efisiensi ekonomi dalam menjaga agar kegiatan ekonomi terus berlanjut dan dalam jangkauan yang lebih luas, maka masyarakat harus berdagang atau bertransaksi dengan pihak lain di luar komunitas regionalnya pada jarak yang semakin jauh. Semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan, semakin tinggi biaya transaksi yang muncul. Selain itu, jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan perekonomian menjadi stagnan. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks. Hal ini akan tercapai bila desain pembangunan kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan, yaitu melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk mewujudkan kesepakatan. Menurut Polton et al. 1998 halaman 12-13. Baik, selanjutnya masuk ke materi skema tingkatan biaya transaksi. Dapat dilihat dari bagan di layar. Jadi, kelembagaan tata kelola atau institusi pemerintahan atau kontrak intraperusahaan, korporasi, birokrasi, nirlaba, dan sebagainya
dibatasi oleh lingkungan kelembagaan dari sisi atas dan individu dari sisi bawah. Efek primer dari skema ini ditunjukkan melalui tanda panah tebal, sedangkan efek sekunder ditunjukkan melalui panah garis. Efek pertama ini terdapat pada lingkungan kelembagaan atau institutional environment. Jadi perubahan-perubahan dalam lingkungan kelembagaan atau jika membuat perbandingan internasional, perbedaan antara lingkungan kelembagaan dianggap sebagai parameter perubahan, yakni perubahan atau perbedaan yang beralihnya biaya perbandingan pasar, hibrida, dan hierarki. Selanjutnya ada determinan dan variabel biaya transaksi. Pada determinan dan variabel biaya transaksi ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya, yang dapat diwujudkan dalam 3 hal, yaitu apa, siapa, dan bagaimana. Pada apa ini dia menjelaskan seperti apa sih itu identifikasi kumpulan hak-hak atau komoditas memiliki banyak atribut yang nilainya, pengukuran, kebijakan, dan pemaksaannya beragam dari satu jenis dengan tipe yang lain, dan dapat membantu mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi variabilitas secara langsung, yang juga dapat menggambarkan bagaimana sulitnya menggambarkan hak-hak ini, dan tentu saja hal ini dapat mempengaruhi biaya dalam pertukaran. Kemudian siapa, untuk mengidentifikasi siapa saja agen yang terlibat dalam pertukaran ini. Pada pertukaran ini erat dengan faktor manusia yang muncul dalam asumsinya Williamson, yakni rasionalitas terbatas atau terikat, yang menawarkan keterbatasan fisik tentang kemampuan manusia untuk menerima, menyimpan, mencari, memproses informasi, dan batas-batas bahasa dalam penyampaian pengetahuan kepada orang lain, oportunisme, dan terjepitnya atau kurangnya informasi. Kemudian bagaimana bagaimana sih institusi teknis dan sosial yang mengatur pertukaran dan bagaimana mengatur pertukaran. Pada hal ini, pasar diandaikan sebagai kelembagaan untuk memfasilitasi proses pertukaran, yang dimana keberadaannya diperlukan untuk mengurangi biaya pertukaran, sedangkan perusahaan atau keluarga juga dapat dianggap sebagai kelembagaan untuk memfasilitasi pertukaran yang saling menguntungkan atau saling bertukar. Dalam proposisi ini, jika biaya transaksi melalui pasar dianggap tidak ada atau nol, maka sebetulnya tidak ada yang namanya pasar. Begitu pula dengan biaya koordinasi di dalam perusahaan. Apabila perusahaan itu nol, maka sebenarnya tidak ada yang namanya perusahaan. Baik, selanjutnya skema tingkatan biaya transaksi. Seperti yang kita lihat di atas, bahwa skema tingkatan biaya transaksi ini terdapat 4 determinan penting dari biaya transaksi, yaitu apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi, yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Kemudian ada sifat yang berkenan dengan atribut dari transaksi, yaitu spesifisitas, intimidasi aktor, dan frekuensi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi, yaitu pasar, hierarki, yakni proses dan pengadilan regulasi birokrasi publik. Kemudian faktor yang mendekati aspek lingkungan kelembagaan, yaitu ada hukum kepemilikan, kontrak, dan budaya. Studi kasus. Yang pertama, penyebab biaya transaksi kredit mikro tinggi. Beberapa literatur mengenai faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi kredit mikro tinggi dibedakan menjadi 4, yaitu informasi asimetris, bounded, rationality, perilaku oportunistik, dan regulasi perbankan itu sendiri. Dikutip dari Leteley, BKA, dan Hardianto, FN 2019. Chowdhury 2014 yang meneliti mengenai biaya transaksi dan asimetris informasi di Bank Komersial India, dan Listianto 2007 dalam penelitiannya memberi hasil yang sama, bahwa penyebab tingginya biaya transaksi
dominan oleh adanya informasi asimetris. Dinyatakan bahwa perbankan merupakan industri yang syarat dengan ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) yang berpotensi memunculkan adverse selection dan moral hazard. Dua hal tersebut merupakan komponen pokok yang dapat mempengaruhi besarnya biaya transaksi dalam industri perbankan. Biaya transaksi kredit mikro tinggi muncul untuk melakukan pertukaran keuangan, menyebabkan proses transfer yang dilakukan pastinya memerlukan suatu perjanjian dan kesepakatan untuk meminimalkan risiko kedua belah pihak. Dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, pihak kreditur akan berusaha mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai debitur, namun pencarian informasi tersebut akan terus berkembang dan berimbas pada meningkatnya biaya transaksi. Salah satu bentuk informasi asimetris antara debitur dan kreditur tercermin dalam ketidakmampuan sebagian besar debitur untuk memberikan informasi keuangan yang sesuai dan rencana bisnis atau bisnis yang sedang dijalankan secara realistis. Selanjutnya adalah teori ekonomi biaya transaksi. Hubungan biaya transaksi dan penyaluran kur mikro. Hubungan antara biaya transaksi dan volume penyaluran kur mikro di bank dalam literasi terdahulu dijelaskan secara implisit. Dinyatakan bahwa semakin besar faktor-faktor biaya transaksi, maka akan semakin besar pula biaya transaksi yang ada di dalam pemberian kredit. Dengan besarnya biaya transaksi pada kredit, maka dapat berpengaruh positif juga terhadap tingkat bunga nominal. Jumlah bersih penerimaan kredit dan biaya yang ditanggung debitur akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan hubungan biaya transaksi dengan volume penyaluran kredit dalam penelitian ini, yaitu kur mikro, akan berdampak negatif. Hubungan negatif berarti ketika biaya transaksi tinggi, maka volume penyaluran kur mikro rendah, akibat dari keengganan calon debitur mengakses kredit dengan pertimbangan biaya-biaya yang menjadi komponen biaya transaksi yang harus ditanggung tidak seimbang dengan penerimaan bersih jumlah kredit. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.